Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah dalam kesempatan yang mulia ini kita mohon kepada Allah, karena kita berada di bulan Dzulqa'dah yang termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi amalan saleh yang lebih, menjadi amalan yang saleh yang lebih nilainya di sisi Allah, pahalanya, kebaikannya dan kemuliaannya. Jadi ada beberapa keutamaan tentang keutamaan bulan Dzulqa'dah. Yang pertama, bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan haram, termasuk bulan haram. Ini yang pertama. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, semoga Allah meridainya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna zaman qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal arda. As-sanatu 12 syahran. Minha arba'atun hurum, thalathun mutawalliyatun, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab syahr Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Riwayat Bukhari Muslim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaannya, dari diciptakannya langit dan bumi. 1 tahun 12 bulan, di antaranya 4 bulan haram, 3 secara berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Kemudian Rajab, syahrun Mudhar. Rajab adalah bulannya kaum Mudhar di kalangan Arab waktu itu terkenalnya. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab itu waktunya antara Jumada dan Sya'ban. Jadi di bulan ini termasuk bulan haram, bulan Dzulqa'dah. Kemudian bulan Dzulqa'dah juga disebut sebagai bulan haji. Tatkala Abdullah bin Umar menafsirkan firman Allah Ta'ala, "Al-hajju asyhurum ma'lumat." Surat Al-Baqarah ayat 167. Haji bulan-bulannya adalah diketahui. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, asyhurul hajj, bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, wa ashr min Dzulhijjah. Ya. Bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ini bulan haji kata Abdullah bin Umar, dan ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi bulan haji Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi ini termasuk bulan haji. Kemudian berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan ini melakukan 4 kali umrah. Kemudian juga di bulan ini, di bulan Dzulqa'dah, dulu pernah terjadi bai'atur ridwan, yaitu sumpah setia di bawah pohon yang orang-orang yang ikut baiat tersebut diridhoi oleh Allah SWT pada bulan ini. Kemudian yang jelas di bulan ini, sebagaimana perjalanan kita nantinya insyaallah akan masuk di 10 hari yang pertama, hari-hari yang paling utama di dunia. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling utama di dalam beramal saleh. Jadi yang paling utama di dunia adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Di waktu siangnya, adapun di malamnya ini di 10
hari yang terakhir di bulan Ramadan, malam Qadar. Nah, ini kita menuju ke bulan Dzulhijjah, sehingga di bulan Dzulqa'dah ini termasuk persiapan untuk menyambut bulan Dzulhijjah. Berarti kita berada pada musim kebaikan, sehingga ya, kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah, ya, istighfar dan amal soleh yang lainnya, dan mengurangi perbuatan dosa. Makanya Allah SWT mengatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian berbuat zalim di bulan haram ini. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, innahu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata yang berkhianat, artinya mata yang digunakan untuk perkara yang Allah tidak ridhoi, berkhianat. Wa ma tukhfi sudur, dan niatan-niatan yang jelek. Jadi mata sulit sekali untuk dikendalikan, karena tidak ada unsur kriminal, ya. Tidak ada unsur kriminal. Beda dengan misalnya nyuri barang, mungkin orang bisa. Tapi kalau lihat, tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu hati misalnya niatan jelek. Allah tahu. Dan di antara niatan-niatan jelek misalnya suudzon kepada Allah. Ya, suudzon kepada Allah SWT. Ini suudzon berbahaya. Ya. Dan ini yang menyebabkan kerusakan pada manusia ataupun pada kehidupan yang lainnya. Suudzon kepada Allah. Ya, seperti misalnya terasa lambatnya pertolongan, terasa belum sampainya tujuan, dan seterusnya, sehingga suudzon kepada Allah, atau belum diberi kesembuhan ataupun yang lainnya. Ini dijauhi, ya, karena ini di bulan haram. Fala tadzlamu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian berbuat zalim pada bulan-bulan haram tersebut. Al-hadirun rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang kurban. Ya, judulnya ya Allah terimalah kurban kami. Tetapi ternyata kita memilih buku ini, ya, Kitabul Maram, pada bab Ad-Dhahi, kita cari-cari artikel dan sebagainya, ya. Ternyata ini yang memungkinkan untuk kita baca. Pertama sudah ada buku yang lain seperti Fikih Muyassar, juga ya kitab-kitab fikih yang lainnya juga. Kemudian juga artikel-artikel, tapi akhirnya kita pilih Kitabul Maram ini, dan nampaknya ini mencukupi insyaallah. Ya, pembahasannya mencukupi kalau memungkinkan kita membahas semuanya. Kalau tidak, ya kurang lebih apa yang menjadi pembahasan masalah kurban atau udhiyah. Nah, ini ya dalam kesempatan kita kali ini insyaallah. Ya hadirun azani wa azakumullah. Hadis yang mencakup tentang masalah kurban diantaranya adalah hadis Anas. Hadis Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan anna nabiyya kana yudhi bi kabshaini amlahaini akranaini wa yusammiya wa yukabbiru wa yadau rijlahu ala sihafihima wa fi lafdhin dabahahuma biyadi muttafaqun alaih wa fi lafdhin saminain wa li Abi Awana fi sahihaihi saminaini bil muthalatha badal sin wa fi lafdhi Muslim wa yaqul bismillah wallahu akbar. Walahu min hadithi Aisyah radhiyallahu anha amara bi kabshin aqrana yadau fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin fa utiya bihi liyudhiya bihi faqala laha ya Aisyah halummi al mudyata thumma qala ishhadiha bihajarin ففعلت ثم أخذها وأخذه فاضطجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. Di dalam hadis Anas ini beliau mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berkurban dengan 2 kambing
kabsh, ya, kambing gibash. Kambing, ya, kambing. Jadi bahasa kitanya itu gibash. Kalau dalam bahasa Arabnya bukan pakai huruf G tapi huruf K. Bikabshin, jadi kabshin, kambing kabsh, ya. Bukan kambing gibash, ya. Jadi kalau nyari di dalam bahasa Arab gibash nggak ada, adanya ya kabshin. Seperti gamis dalam bahasa Arab nggak ada, adanya komis. Ini biasanya lahjah dari sebagian orang Arab, ya. Orang Arab kadang nggak bisa huruf seperti qaf tadi, ya, akhirnya jadi gamis, ya, kabsh jadi gibash, begitu. Ini keliru, ya. Jadi beliau berkurban dengan 2 kambing gibash, bahasa kita aja, yang gemuk, yang berdaging, ya, amlahaini yang gemuk atau berdaging, akronaini yang bertanduk. Wa yusammi, kemudian beliau menyembelih dengan mengucapkan bismillah. Nah, mengucapkan apa? Bismillah. Jadi memang menyembelih itu aslinya cukup bismillah, begitu. Nah, ditambah lagi wa yukabbir, dan bertakbir. Nah, ini. Jadi terkadang ya memang ini fikih, ya, ini fikih dalam artian ini yang menjadi pokok, menjadi patokan. Nah, kemudian kadang berkembang, misalnya dalam masalah praktek penyembelihan binatang kurban dibacakan, ya, sapi pertama misalnya yang kurban ini gitu. Misalnya tidak diucapkan seperti itu sah. Yang jelas mengucapkan tadi bismillah. Adapun seperti itu enggak mesti harus dibacakan tatkala ya prosesi penyembelihan. Jadi tatkala di situ kemudian dibacakan, itu sebenarnya bukan termasuk menjadi bagian asli fikih. Kita harus jelaskan karena antara di lapangan dengan di kitab fikih terjadi pengembangan, begitu. Akhirnya kita harus tahu mana pengembangannya dan mana asal fikihnya, itu harus tahu. Ya kan? Bahkan di sebagian kadang kadang takbir kalau kurban. Allahu Akbar, begitu. Sebenarnya hal yang demikian juga tidak ada. Tapi kalau ini misalnya sebagai bentuk amal soleh, begitu ya nggak apa-apa takbir, karena ini masih di bulan, masih di hari tasyrik. Tanggal 10 namanya nahr, tanggal 11 namanya qor. Nah, nggak apa-apa takbir. Tetapi kalau kemudian dimasukkan ke dalam bagian dari fikih ini, di dalam hadis, di dalam petunjuk nggak ada. Makanya orang harus apa? Paham asal daripada fikih dan kemudian terjadinya pengembangan di dalam masalah praktek apa? Fikih. Ini pentingnya kita ngaji. Makanya kadang antara santri dengan yang sudah biasa, kadang kalah santri itu. Kadang santri kalah sama yang sudah biasa. Kenapa kalah? Karena mereka sudah biasa. Pertanyaannya, apakah yang sudah biasa ini benar? Belum tentu benar, karena patokannya kembali kepada syar'i. Ya kan? Patokannya kepada apa? Syar'i. Dan apakah dalam perkara ini saja? Tidak, dalam perkara yang lainnya. Ya, misalnya santri sudah tahu cara pemakaman, cara memandikan jenazah dan sebagainya. Kadang dia bingung. Ya, karena sebagian orang setelah pemakaman adzan. Ya kan? Ya kan, azan, qomat. Nah, padahal itu nggak ada. Dari ilmu yang dia pelajari nggak ada. Hal-hal yang demikian ini kemudian terjadi semacam dilematika. Makanya akhirnya kita ya belajar fikih, kemudian juga belajar ya bagaimana yang terjadi di lapangan dari pengembangan. Nah, ini yang asal. Ya, asal. Jadi kalau misalnya kita tidak mengetahui yang asal, maka kita tidak tahu mana pengembangannya. Ini penting. Ya, apalagi di masa kita ini orang semangat ngajinya loyo, ya. Betul loyo sekali. Di saat muda keloyoannya itu nemen sebenarnya. Keloyoannya apa? Nemen. Karena kita punya teman-teman yang ngaji sampai yang waktu di Jogja aja yang tahun 95 96 waktu itu sampai dia kena beri-beri, bayangkan. Dia udah sarjana masih ngaji mondok bareng sama saya. Dia kena beri-beri karena
ya beri-beri mungkin kan kurang gizi mungkin ya. Yang di Yaman itu sampai ya ususnya itu dempet itu, sampai dempet karena bertahun-tahun dia duduk. Sekali duduk paling enggak 4 jam, dempet artinya dioperasi. Ada yang kepalanya keluar air, ada yang dia cuman tidurnya dari jam 12 malam, bangun paling enggak jam 4, matanya pun liar-liar gitu. Sisanya terus muter kayak gitu. Tidurnya cuman katanya liar-liar, sehingga beraknya sepekan sekali. Ya, beraknya apa? Sepekan sekali. Kita beraknya berapa pekan sekali? Sehari sekali atau lebih? Kita berak berapa sehari sekali? Tiap hari ya, ini sepekan sekali gitu. Ya itulah. Jadi memang terjadi kesenjangan. Kita lanjutkan lagi lah hadur azani wa azakumullah. Sudah ya? Kana yudahi bi kabshaini amlahaini aqranaini wa yusammi, dengan mengucapkan bismillah, wa yukabbir dan takbir, wa yadha rijlahu ala sihafihima. Kemudian praktek menyembelih kambing, kaki kiri di tanah, kaki kanan diletakkan di atas lambung kambing. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Adapun misalnya di tangan ini ada daun, ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa, supaya tidak nyepret ya kan darahnya. Nah, begitu ya. Kemudian juga beredar di kalangan kita bahwasanya nyembelih itu harus sekali ngek ya kan. Ya, sekali ngek. Sebenarnya wallahualam ya, apakah perkara yang demikian ini baku? Ya, setelah kita lihat akhirnya enggak. Jadi kalau memang ya audajnya ini belum patah, ini kan di sini ada beberapa ya aliran ya kan, ada yang buat napas, darah dan sebagainya. Kalau memang belum putus ya boleh. Jadi memang harus belajar ya, tahu kekuatan tangan satu sama jenis golok yang dia pakai, karena pengaruh tuh goloknya gimana, kualitasnya gimana, keadaannya gimana, pengaruh. Kemudian kekuatan tangan kita juga kita harus paham. Ya, harus paham. Nah, semakin tajam dan sebagainya tentunya lebih mudah. Ya, mungkin semakin ringan juga bisa jadi lebih mudah. Nah, bisa jadi lebih sulit. Ini ya perbedaan golok juga. Kemudian tenaga. Nah, tenaganya ini harus bisa mengukur. Ya, bisa mengukur sehingga dia sudah bisa membayangkan satu kali ngek gitu ya. Ngek ini sudah putus semuanya. Tapi kalau belum putus gimana? Ya boleh ditarik seret gitu sampai putus. Ya, sampai putus. Wa yadha'u rijlahu ala sikhafihima wa fi lafdhin, dan pada lafaz yang lain dabahuma biyadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kedua kambingnya itu dengan tangannya sendiri. Maka afdaliyah menyembelih kambing dengan apa? Ya, dengan pribadi. Kecuali kalau tidak mampu mewakilkan, ya. Kalau tidak mampu mewakilkan boleh. Tapi kalau mampu, dari dalil ini kemudian diambil bahwasanya afdal sendiri. Maka laki-laki dilatih nyembelih. Anak laki-laki dilatih apa? Nyembelih. Ya, santri juga pernah kita latih nyembelih. Kamu beli ayam sana. Sebelumnya praktek, suruh beli ayam, suruh nyembelih di tempat pemotongan. Nah, ini juga butuh latihan, ya. Butuh latihan, ya, mengenal ya banyak hal dari pisau, binatang yang disembelih, tekniknya, caranya begitu. Dzabahuma biyadih, beliau menyembelih dengan tangannya. Ada juga yang membawakan hal yang demikian ini, bahwasanya khalifah itu juga menyembelih kurban dengan tangannya karena beliau sebagai khalifah. Ya. Jadi kalau ada khalifah, maksudnya presiden misalnya menyembelih, itu jadi teladan. Ya, memang tokoh-tokoh kayak gini menjadi teladan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdhin, dan pada lafaz yang lain saminain dengan huruf sin. Saminain artinya gemuk, keduanya gemuk. Ini binatang kurban yang afdal, gemuk. Ya, memang bagi mereka yang kurban hendaknya dia melakukan penggemukan
pemuliaan terhadap binatang yang mau buat kurban. Bahkan ada seorang sahabat, waktu itu saya ngaji di Mekah ya, lagi ngaji di Mekah sama Syekh Profesor Doktor siapa ya, Syekh Soleh Sindi, Syekh Abdul Aziz Soleh Sindi. Jadi beliau mengatakan ada orang yang mau kurban. Nah, kemudian dia beli binatang kurbannya ini tidak dinaikkan becak atau mobil dan sebagainya, tapi dipanggul. Panggul ya, dipanggul. Ada di antara kita kalau misalnya beli kambing kurban terus dipanggul, ada enggak? Dipanggul, sudah sampai di rumah disampo, dimandikan, dibersihkan, dikasih makan yang banyak, yang sehat. Nah, mengapa dilakukan demikian ini? Karena ini mau ya, karena ini mau buat zat yang paling dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena ini mau buat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang paling dicintainya, mana mungkin orang yang mencintai kepada sesuatu tidak memperbaiki apa yang mau diberikan kepada sesuatu yang dicintainya itu, ya apa tidak? Ya, makanya zaman dulu sebelum ada WhatsApp dan seterusnya, kalau menulis surat kepada orang yang dicintai itu tidak pakai kertas buku tulis, tapi pakai kertas khusus. Namanya kertas apa? Kertas surat. Mas Frindika belum pernah ngalamin ya, Mas Frindika? Jadi ada gambarnya, ada apa, baunya harum. Beli kertas surat itu biasanya, tulis, ya kan? Antum belum pernah ngalamin begitu juga? Ngalamin juga. Udah pernah beli kertas surat juga? Iya kan? Beda, karena untuk dicintai, mencintai begitu. Kayak gitu ya. Nah, ini dimuliakan, digemukkan dan seterusnya. Saminain. Wali Abi Awana, diriwayatkan dari Abi Awana dalam sahihnya, saminain, pakai huruf ta. Ya, ta itu artinya berharga, ganti sin. Kemudian pada lafaz Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menyembelih dengan bismillah wallahu akbar. Ya, dengan menyebut nama Allah wallahu akbar. Nanti ada penjelasannya. Ya. Jadi kalau pakai wallahu akbar ini sunnah. Yang wajibnya adalah bismillah. Coba di sini tidak disebutkan, ya umumnya orang kan Allahu akbar, Allahu akbar. Ya kan kalau mau nyembelih biasanya kayak gitu kan? Ada kayak gitunya enggak? Antum ngamatin enggak tatkala orang mau nyembelih kurban? Ya kan kadang takbir Allahu akbar, Allah. Sebenarnya enggak kayak gitu, enggak apa-apa. Bismillah. Karena kalau dibahas tentang lafaz bismillah itu kandungannya sangat besar. Memang sederhana, tapi kandungannya itu besar karena menyebut nama zat yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, dan tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang mengadakan, tidak ada yang lebih alim, tidak ada yang lebih sayang, tidak ada yang lebih peduli, tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih menjaga daripada nama yang kita sebutkan di situ, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau misalnya tidak menyebut nama Allah, Allah nggak mau nerima. Karena itu semuanya miliknya. Kenapa? Allah sudah menciptakan dan Allah mengizinkan penyembelihannya karena untuknya, dalam rangka ketakwaan kepadanya, dia disebut namanya. Allah tidak mau, dan ini merupakan kezaliman yang besar. Sehingga tatkala mengucapkan bismillah, ini sudah apa? Ya sudah agung sekali. Secara hukumnya sudah sah. Sudah sah. Gampang kan? Gampang. Karena di sini kandungannya adalah tauhid. Kemudian wallahu akbar, ini sunnah. Kemudian di dalam hadis Aisyah, semoga Allah meridainya, amara bi kabshin akrana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyembelih kambing gibas yang bertanduk. Yadau fi sawadin, yang duduk dengan sesuatu yang hitam, jadi kakinya hitam. Itu ciri-ciri kambing gibas yang ada di Arab waktu itu. Yang bagus itu kakinya hitam, yang bagus di Arab waktu itu. Kalau di negeri kita kan yang hitam itu kecil biasanya, ya kan? Coba antum punya kambing gembel yang hitam, matanya hitam, kakinya hitam, biasanya apa? Kecil, ya kan? Kalau yang besar itu enggak hitam, malah putih, kayak Texel, Morando gitu, yang harganya sampai 26 juta satu, besarnya sebesar
anakan sapi kayak gitu. Besar. Nah, tapi di Arab ini yang bagus. Makanya kadang orang-orang Arab juga lihat varian sapi yang ada di Australia, varian sapi yang mungkin ada di India, heran. Ini varian, apalagi pengembangan sekarang. Ya, di zaman dulu kan juga nggak ada sapi misalnya 1 ton gitu kan. Oh, sekarang bisa 1 ton. Tapi ada di negeri sana Timur Tengah yang tidak ada di negeri yang lainnya, kambing yang telinganya panjang, ya kan? Wah, ini itulah keagungan Allah SWT. Tapi syahidnya di dalam hadis ini, Rasulullah SAW berkurban dengan kambing gibas yang paling baiknya, yang berkualitas, yang harganya mahal. Berarti di sini Rasulullah SAW secara perekonomian juga bagus, ya kan? Kan dari sisi ini kan kita tahu perekonomian Rasulullah, ya kan? Bisa kurban, apalagi kurbannya bagus, ada duitnya atau nggak ada duitnya coba? Ada duitnya ya. Pas menikahi Khadijah itu maharnya mahal. Wallahu alam sampai berapa kalau dikrus katanya. Sebanyak 18 onta atau berapa gitu. Ya, kita dulu waktu nikah maharnya berapa onta, Mas Abdul Qahar? Kulamar engkau dengan bismillah gitu. Ya, berarti Rasulullah diberi kemudahan, kekayaan ya. Memang pas ngalami miskin juga beliau kuat. Jadi beliau pernah kaya, pernah mengalami miskin gitu. Jadi memang jadi orang itu harus kuat dua-duanya. Ya, kuat apa? Dua-duanya, maksudnya kuat pas miskin, kuat juga pas kaya. Rasulullah diberi kekuatan syahwat berapa kali lipat laki-laki ya, Mas Abdul Qahar? 30. Berarti kuat sekali itu. Tapi Rasulullah juga kuat sekali menahan syahwatnya. Jadi memang manusia itu memang harus begitu. Sehingga tatkala ditanya kepada Aisyah, Aisyah, apakah Rasulullah SAW apakah Rasulullah SAW mencium istrinya tatkala lagi puasa di bulan Ramadan? Iya, menggaulinya. Tapi ya, fa innahu amla'akum liirbihi. Tetapi Rasulullah SAW adalah orang yang paling kuat menjaga syahwatnya. Jadi begitu. Jadi memang Masya Allah ya. Jadi memang orang yang kuat itu kuat dua-duanya. Ya, kuat apa? Dua-duanya. Pas miskin ya kuat, pas kaya juga kuat. Biasanya orang kan kaya bisa jadi gagal, miskin bisa jadi gagal juga. Waduh, kalau ini payah ini dua-duanya. Ya, miskin gagal, kaya gagal. Yang bagus bagaimana? Miskin berhasil, kuat, ya, karena Rasulullah, ya, berdasarkan hadis Aisyah, kami melewati hari bersama Rasulullah selama 40 hari tidak makan apapun kecuali kurma dengan air. Jadi bagi mereka yang mau melakukan interval fasting, nah ini pakai cara Rasulullah aja. 40 hari, ya kan? Nggak usah makan apa-apa, gorengan minggir, bubur minggir, semuanya minggir sudah. Makannya cuma apa? Kurma sama air. Mungkin kurmanya sehari mungkin sekali pagi mungkin 1 gitu sama air, nanti siang 1 sama air, malam 1 gitu. Ya Allah, kuat. Coba kalau kita melakukan bisa seperti itu, kuat nggak kira-kira? Nggak kuat ya. Nah, ini memang tubuh kita ini belum banyak terdidik ya, belum banyak terlatih. Nah, ini kalau kuat, Masya Allah, nggak takut menghadapi ya berbagai macam suasana ya, tidak takut menghadapi berbagai macam suasana ya. Katanya suasana saat ini kan lagi sulit ya kan. Mintalah kepada Allah, nggak usah berharap pada yang lainnya ya, ke pemerintah dan sebagainya nggak usah, udah kepada Allah. Harus kuat ya, nggak usah banding-bandingkan ya, sendiri-sendiri sudah. Banyak mohon kepada Allah. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Wa yabruku fis sawad, dan kemudian duduk dengan yang hitam. Kemudian wayang dzuru fis sawad, dan juga melihat dengan yang hitam, itu kambingnya, matanya hitam. Fa utiya bihi, kemudian dibawakan dengan kambing demikian itu, liyudhhiya bihi, untuk disembelih. Faqala laha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, halummi al-mudyah, wahai Aisyah, datangkanlah kepadaku al-mudyah. Al-mudyah ini bukan bahasa Arab, tapi bahasa apa ini?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, halumi al-mudyah." Wahai Aisyah, datangkan kepadaku al-mudyah. Ini bukan bahasa Arab, tapi bahasa apa? Bahasa ini. Bahasa orang-orang ini mana? Yang hitam-hitam, Habasyah. Orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia. Mudyah. Ya, seperti ustadz itu bukan bahasa Arab, bahasa apa? Mesir. Ya, seperti firman itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa apa? Sangsekerta. Sabda juga bukan bahasa Arab, tapi bahasa apa? Sangsekerta. Surga bahasa apa? Sangsekerta. Neraka bahasa apa? Sangsekerta, begitu. Tapi kayak bahasa Arab ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah. Kayak bahasa Arab, firman. Namamu siapa? Firman. Kayak Arab gitu ya. Sabda gitu. Itu bahasa Sangsekerta. Surga juga Sangsekerta. Sudah, wahai Aisyah, datanglah kepadaku pisau, sikin, bahasa Arabnya sikin. Al-mudyah. Tsumma qala ishhadiha bihajar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, tajamkanlah dengan batu. Ini zaman dulu sudah sedemikian tinggi adab yang dipraktekkan Rasulullah. Karena zaman dulu, jangankan zaman dulu, zaman sekarang kadang orang nyembelih juga sembarangan ya. Zaman dulu kadang orang menyembelih pakai batu, pukul ya. Nah ini dipukul ya matilah. Pakai batu, kadang di lehernya juga ya mati. Tapi di sini Rasulullah SAW pakai pisau dan memerintahkan untuk menajamkan dengan batu. Fafa'alat, kemudian dilakukan oleh Aisyah. Tsumma akhadhaha, kemudian diambil binatang kurban tersebut. Wa akhadhaha, dan fa'akhadhahu, kemudian diambilnya binatang kurban tersebut. Waddaja'ahu, ya, waddaja'ahu, kemudian dibaringkan. Jadi di sini sunnah tatkala menyembelih binatang kurban itu ditajamkan pisaunya. Karena dengan ditajamkan pisau ini menjadikan binatang yang mau disembelih itu murihah. Murihah itu kepenak lah, ya. Nanti kepenak, lebih cepat metune nyawa gitu kan. Kepenak. Taunya kepenak dari mana nih? Ya, taunya kepenak itu gimana? Ya secara aghlabudzon kita ya kan. Kalau secara pengalaman kan enggak mungkin kan. Disembelih pakai yang tajam lebih kepenak katanya. Ya nggak mungkin. Ini berarti pakai apa namanya? Zon. Ya, makanya kalau dalam agama kita perang pakai bendo kodol itu nggak boleh. Pakai pedang kodol nggak boleh. Karena menyakiti gitu. Jadi kalau mau perang ya pakai pedang yang tajam gitu ya. Harus tajam itu. Jadi kalau misalnya kena senggol gini langsung putus misalnya. Gitu. Udah kodol tiangan morning olah dibacaki kotot-kotot gitu kan. Ya Allah, nyiksa nggak boleh, ya kan. Dan di situ ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza dzabhtum fa'aksinu dzibhah wa idza qataltum fa'aksinu qitlah. Dan apabila kalian menyembelih fa'aksanu dzibhah, maka perbagusilah cara menyembelihnya. Perbagusilah cara menyembelihnya, kan berarti di sini meliputi keahlian si penyembelih, goloknya, tempatnya, tata caranya, metodenya, begitu. Cara perlakuan terhadap binatangnya. Karena Rasulullah mengatakan dengan kata-kata umum, fa'aksinu dzibhah, dan perbagusilah cara menyembelih. Berarti kan bisa ke binatangnya, ke bendanya, ke orangnya, gitu. Sehingga dengan cara menyembelih yang paling murihah bagi binatang tersebut, ya, paling murihah. Kemudian di sini juga dikatakan fattaja'ahu, kemudian dibaringkan. Ini cara menyembelih kambing, dibaringkan. Kalau cara menyembelih onta dengan berdiri, yang disebut dengan nahar. Tapi kalau cara menyembelih sapi, ya mirip kayak nahar ya, diikat kemudian dicatukan kemudian disembelih. Ya, ini shawaf namanya. Wa akhadhahu fa'adja'ahu, tsumma dzabahu, kemudian disembelih. Tsumma qal, kemudian diucapkan bismillah, kemudian doanya adalah bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah terimalah dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarganya Muhammad, wa min ummati Muhammadin, dan dari umat Muhammad.
Nah, dengan dalil hadis ini ada sebagian kaum muslimin ya bahwasanya hukum kurban itu tidak wajib dengan dalil ini. Ya. Betul ya, memang kurban itu tidak wajib. Tapi apa? Sunnah muakkadah. Tetapi zahirnya tidak dengan dalil ini. Tapi dalil ini lebih tepat ditarik kepada bagi kaum muslimin yang tidak mampu berkurban, semoga apa yang dilakukan Rasulullah SAW bisa untuk ya amalan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW yang sebagai umatnya. Maka di sini Rasul berdoa, ya Allah terimalah dari Muhammad, keluarganya Muhammad dan umatnya Muhammad. Tapi tentang masalah hukum kurban, nah ini dari dalil yang lain. Dari dalil yang lain. Karena apa? Karena memang terjadi khilaf di kalangan kaum muslimin tentang hukum kurban. Jadi hukum kurban yang benar wajib atau sunnah muakkadah. Yang benar wajib atau sunnah muakkadah. Coba di sini ya ada hadis ya dalam Musnad Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelonggaran kemudian tidak berkurban, maka tidak usah dekat-dekat tempat sholat kami. Maknanya ini perbuatan dosa. Perbuatan dosa. Dia mampu kurban tidak kurban, tidak usah dekat-dekat tempat sholat kami. Begitu. Nah, sebagiannya dengan dalil ini wajib. Karena kalau misalnya dia mampu kurban tidak berkurban, wah ini dilarang mendekat. Ya, dilarang apa? Mendekat. Tetapi yang benar dalam masalah ini hukum kurban adalah sunnah muakkadah. Lah bagaimana dengan orang yang mampu berkurban kemudian tidak berkurban? Ya tetap kena cela dia. Ya tetap kena cela karena ini adalah amalan yang paling besar. Ya, amalan paling besar di hari ya Nahr atau di hari Qor. Nah, dia terlewatkan amalan yang baik. Nah, terkena cela ya. Seperti wallah alam ya, orang yang tidak ada uzur, enggak tahajud, nah ini kena cela nih. Barang siapa yang tertidur malam kemudian dia tidak tahajud ya illa istahwadzathu syaitan, kecuali syaitan itu memperdaya. Ya, dan orang beriman bertakwa itu kalau tidur enggak nyaman. Wa qalilum minal laili ma yahjaun, dan sedikit di antara mereka berbaring. Saya sempat bertanya ya di sebuah majelis taklim untuk menggambarkan ini dengan kata-kata yang saya pikir kurang sopan ya. Tapi kalau kita kembalikan sopan. Ya. Ini kita gambarkan, ini maaf ya. Jadi diulang di sini nggak apa-apa. Suami istri kalau tidur kan bareng ya kan? Sekarang suami istri bareng seperti itu, secara zahirnya saja itu lezat atau tidak lezat? Lezat atau tidak lezat? Lezat, kenikmatan yang besar. Ya, makanya banyak orang yang kepingin ya kan? Kepingin nikah maksudnya, nggak sampai ke lebih dalam pemikiran kita. Lezat. Bersama kelezatan itu ditinggalkan karena ketidaktenangan hati dia di saat tidur malam, kemudian dia tidak bangun dan kemudian tidak tahajud. Makanya seorang suami juga diperintahkan untuk membangunkan istrinya tahajud. Kalau dia tidak mau, boleh dicepreti airnya, cepret, cepret, cepret. Nah ini pentingnya sehat juga, karena bagaimana mau tahajud awake pada lara, ya awake pada lara kabeh lungkroh ya kan, ior ya, masih ada kata ior enggak? Asli Semali masih ada ya, ior dan sebagainya, awake pada lara itu. Ya memang ini bertalian masalah kesehatan dan sebagainya, menjaga pola tidur, pola makan, pola pikir gitu ya. Ini penting sekali masalah seperti ini karena bertalian dengan kualitas diantaranya ibadah, kekuatan ibadah. Masya Allah. Sudah, kita kembali ke sini. Nah di situ kena celak tuh, ya. Kecuali kalau uzur contohnya lagi mandan meriang, kok dene ora tahajud ngapa mandan meriang, ya wis lah ora apa-apa gitu.
Itu. Tapi kalau nggak ada uzur, tetapi tetap hukumnya di sini tidak sampai wajib. Dalam masalah ini karena adanya satu hadis Rasulullah SAW, ini menjadi penyelesaiannya ya, menjadi penyelesaiannya di dalam masalah khilaf di kalangan para ulama apakah menyembelih kurban itu wajib bagi yang mampu atau tidak. Ini di sini ada hadis penyelesaiannya, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam Ad-Daruqutni dan juga Hakim yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengatakan thalathun hiya alayya faraid. Ada 3 jenis amalan ibadah bagi diriku fardu, walakum tatawwu', sedangkan bagi kalian itu sunnah. Bagi Rasulullah apa? Wajib, fardu. Bagi kita sunnah. Yang pertama nahar, menyembelih kurban. Yang kedua witir. Makanya kan rame perdebatan witir ini wajib atau sunnah. Yang benar ya sunnah muakkadah. Ya, makanya minimal witir. Minimal apa? Witir. Dan bagi yang takut tidak tahajud, ya udah sebelum tidur witir misalnya. Padahal aslinya sih witir setelah tidur ya. Tapi karena takut jadi boleh. Wa raka'ata al-fajr, dan 2 rakaat salat qobliyah subuh. Iya betul. Ini bagi Rasulullah wajib. Bagi kita berarti tidak wajib. Berarti menyembelih kurban hukumnya adalah tidak wajib. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama jelas ya, disyariatannya menyembelih kurban. Dalil yang terkenal di kalangan kita adalah fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu dan sembelih binatang kurban. Salat di sini salat napa Mas Frendika? Nah, ini yang sering dipahami oleh manusia, salatnya salat 5 waktu ya kan? Tapi para ulama menjelaskan salat di sini adalah salat Id. Fasholli li rabbika, dan salatlah kalian salat Id dan kemudian sembelihlah binatang kurban, begitu. Ini ditafsirkan. Masya Allah ya, ini pentingnya ya ngaji lah. Ya ngaji sama nggak ngaji tetap jadi pembeda ya kan. Jadi ada pembeda nggak tatkala ngaji dengan nggak ngaji? Mas Abdul Qahar, kalau ngaji sama nggak ngaji jadi ada pembeda nggak? Ada, betul. Bedanya apa nih Mas Abdul Qahar? Kalau nggak ngaji ketahuan dia pada perkara yang dia nggak ngaji, ya. Di dalam sebuah pembahasan kemarin, barang siapa yang ya mau buang hajat, ya, falyastatir, maka hendaklah dia, ya, falyastatir menggunakan siter, penutup. Nah, tatkala orang yang nggak ngaji ketahuan tuh, kalau misalnya di bandara dia milihnya yang terbuka atau yang tertutup, di stasiun, waduh dia kok kencingnya di tempat yang terbuka, ini aduh, ini gimana nih? Berarti nggak ngaji nih, nggak ketahuan tuh. Jadi orang yang nggak ngaji tetap ketahuan. Ya mesti ketahuan itu. Misalnya dalam masalah hukum udhiyah misalnya, wajib atau sunnah. Kita pernah belajar hukumnya wajib dan ditekankan wajib waktu SMA. Ya di SMA kan diajarin juga wajib. Dalilnya ini tadi. Man lahu sa'atun falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Ternyata sekian para ulama sunnah muakkadah dan tidak ada yang menyatakan wajib. Kenapa? Karena para ulama dapat ketahuan ini nih, hadisnya ini. Dari hadis itu tadi, wah ini dari perkembangan. Jadi tidak mungkin antara orang yang ngaji dengan yang ngaji terus ada persamaan, enggak. Dalam banyak persepsi, dan terus persepsi itu berkembang. Tadi saya lihat ada postingan begini nih ya, tak ceritakan aja. Cerita apa nggak usah ya. Jadi begini, singkat cerita, pemerintah itu akhirnya mengalihkan ya anggarannya sebanyak 400 triliun atau kurang lebih ya ke dana lain lah dengan menggunakan APBN. Seharusnya kan
dana itu digunakan untuk hal yang bertalian rakyat. Dengan ini kan nanti kalau ke APBN kan nanti yang dapat ya para pengusaha, para pejabat, para kroni-kroni gitu kan. Lah tatkala tidak dialihkan ke rakyat, misalnya ke calon ASN yang sebanyak 2 juta gitu ya. Ya kan secara perhitungan ekonomi ya terus mempengaruhi kondisi jual beli yang ada. Karena kalau misalnya diberikan kepada misalnya ke ASN itu kan rakyat jelata katakanlah ya. ASN jadi punya duit akhirnya juga jadi punya kemampuan membeli. Jadi tatkala kemampuan membeli jadi jualan saya juga laku, ya kan? Tapi tatkala ini tidak digelontorkan kepada rakyat ya duit yang berada di rakyat nggak banyak. Di antaranya jualan saya juga belum laku-laku kan kayak gitu. Ya kan? Sekilas begitu, tetapi dalam permasalahan ini kan ada syariat. Pertama, kita mintanya kepada Allah. Kalau ngandelin sama pemerintah, perintah itu ya punya kewajiban dia dan dia akan ditanya oleh Allah SWT. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Makanya di antara sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh adalah al-imamul adil, imam yang adil. Jadi sudahlah dengan urusan masing-masing, kenapa sih? Karena kalau kita terbawa semacam itu, kekuatan kita berdoa menurun, kekuatan kita menggali sesuatu yang mendatangkan rezeki dari Allah menurun. Udah lewatin aja sudah, jangan mandek di situ, lewatin aja, lewatin. Toh kalau misalnya digelontorkan kepada calon ASN, kita juga bukan ASN, cuman kesawaban juga, ya kan? Kesawaban atau kita dapat langsung? Kesawaban aja ya kan. ASN bayaran, saya kerasa banget tuh kalau ASN pada bayaran biasanya ada yang mampir beli mebel biasanya. Tapi ini lagi pada seret, ini seret itu bisa diukur. Ya, saya bisa ngukur nih kondisi masyarakat itu dengan orang beli mebel di tempat saya. Kalau beli makanan mah harus makan ya kan. Kalau mebel dimakan atau dipakai kan terjadi perbedaan. Tapi yang jadi permasalahan tadi ini kepada Allah nih, penting ini. Nah, ini dari ilmu ngaji nih. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Kemudian di dalam masalah ini tadi disyariatkannya kurban. Kemudian juga ya pemuliaan binatang kurban ini termasuk bentuk pengagungan syariat Allah. Jadi yang mau kurban ataupun yang beli binatang kurban, nah itu dibersihkan, disampo gitu. Kalau bisa ya, kalau misalnya ditinggal sapinya di tempat orang yang miara sapi misalnya, Pak ini mau buat kurban, tolong ini ada dana untuk bersihin kandangnya ya, dikasih obat nyamuk, mungkin dikasih parfum juga. Masa sapi kasih parfum? Ya biar harum lah, ya kan, dan sebagainya ya kan. Pakai bukhur ya nggak apa-apa. Bukhur mahal ya. Ini kalau memang itu dilakukan dan memang karena demikian itu, ini termasuk bentuk ketakwaan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa may yu'azzim syairallah fa inna min taqwal qulub." Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syariat agama Allah, itu bentuk ketakwaan hati. Jadi memang Masya Allah ya, variabel ketakwaan ini memang harus jeli. Ya, variabel. Memang penting ya belajar takwa, variabelnya, pembangkit-pembangkitnya, sehingga kita semoga dimudahkan untuk mengantongi bekal yang lebih banyak. Nah, ini kan judulnya mengantongi bekal kita yang lebih banyak. Di antaranya tadi dengan mengagungkan syariat agama Allah, dan bentuk dalam masalah ini di antaranya tadi ya terhadap binatang kurban. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Di sini ya, al-udhiyah min afdalil a'mal as-salihah. Berkurban ini termasuk seutama-utama amalan saleh. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan juga Hakim dengan sanad yang sahih dari hadis Aisyah, semoga Allah meridainya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ma amila ibni Adam, tidaklah anak Adam beramal, berbuat yauman nahri, pada hari nahar. Berarti hari nahar tanggal berapa? 10. Ya, kalau setelahnya hari apa? Qor. Ya, sama sih, cuma namanya beda. Tidak ada yang
paling utama ya dari amalan anak Adam ya di hari Nahr yang lebih dicintai oleh Allah SWT min ihraqidam, daripada mengalirkan darah. Coba ngeri ya, mengalirkan darah ya. Kadang kalau di medsos itu kan kekerasan tidak boleh ditayangkan ya kan. Sebenarnya mengalirkan darah mengerikan apa tidak? Ya mengerikan kalau tidak halal, kalau kezaliman ya kan. Tetapi kalau untuk Allah, kan wujud ini untuk Allah kok, mengalirkan darahnya untuk Allah. Jadi di sini bentuk takwa, bukan bentuk wedi loh gitu kan. Kayak nyembelih wedi, aku wedi. Ya, kayak belajar nyembelih pitik, wedi nyo ngeru geti wedi. Ya wis sing wedi. Ya, wedi deleng pitik disembelih wis ora usah mangan daging pitike ya kan. Antum sudah pernah dibilangin kayak gitu sama orang tua antum? Udah pernah belum Mas Wahyu? Mas Ayu udah pernah disuruh nyembelih ayam sama abahnya antum? Oh enggak berani? Antum disuruh sama makan daging pitik ya? Jadi bapak saya dulu begitu gitu, suruh nyembelih beti, awis suruh sama makan daging pitik ya. Sebenarnya itu untuk memunculkan apa? Keberanian. Padahal latihan yang paling gampang sebelum menyembelih onta adalah menyembelih ayam. Jadi kalau sudah bisa ayam, meningkat kambing. Setelah bisa kambing, sapi. Setelah bisa sapi, onta gitu ya. Kalau nyembelih gajah gimana kira-kira? Halal apa haram ya? Gajah halal apa haram Mas? Khilaf ya, khilaf. Memang makanannya sih daun, cuman ada itunya ya, ada tanduknya. Daging gajah enak apa enggak ya? Kayaknya sih tetap enak yang namanya daging ya kan. Dan tetap amoh ya kan. Tetap amoh namanya daging kok. Cuman kan enggak umum gitu ya. Tapi antum condong ke yang halal apa yang haram nih? Gajah nih. Wallahualam kayaknya saya condong yang halal. Memang ini menjadi hal yang itu ya. Kalau kuda nil halal apa haram? Kuda nil loh. Halal ya, karena apa? Ikan. Namanya apa? Ikan kuda nil. Namanya ikan tuh. Kalau ikan buntal halal apa haram? Ikan buntal. Antum mau tak bikin bistik ikan buntal gitu. Racun. Kecuali bagi yang tahu cara masaknya. Jadi kalau yang tidak tahu cara masaknya haram dari sisi mengandung racun. Tapi bagi yang tahu cara masaknya jadi halal, nggak apa-apa. Ikan buntal kalau terpaksa. Kalau buaya halal apa haram? Halal. Karena buaya itu adalah apa? Ikan. Jadi kalau antum lihat ikan yang bisa mangai itu, wah ini ikan buaya gitu. Apa sih ikan buaya? Jadi buaya itu nggak bakalan ngejar antum sampai ke pasar, itu nggak mungkin, nggak bakalan ya. Jadi misalnya di depan kita ada rawa itu sungai, buayanya ngejar, kita lari ke pasar itu nggak bakalan dikejar. Karena buaya tidak akan bisa lepas lebih dari 20 meter dari air. Jadi nggak ada. Makanya salah itu yang mengatakan ada buaya darat, itu nggak ada. Adanya mesti buaya air, ikan buaya ya, ikan buaya. Jadi buaya itu adalah halal, dan daging buaya harganya mahal, 250.000 sekilo, mahal ya kan, daging buaya. Ternak buaya, ini biawak halal. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Jadi di sini Rasulullah SAW mengatakan tidak ada amalan yang paling dicintai di hari Nahr daripada mengalirkan darah, karena ketakwaan kepada Allah ya. Manusiawinya dia darah ya seperti tadi, tapi ini kan hubungannya dengan takwa. Seperti misal ya, misal nyembelih anak, coba nyembelih anak loh, anak disembelih yang ganteng yang pintar gitu, disembelih gitu kan, melas apa enggak? Melas ya kan, gogo pintar-pintar ya kan, disembelih. Tapi tatkala itu perintah dari Allah SWT bagaimana? Ya permasalahannya iman, takwa, bukan masalah melas dan enggak melas. Sampai akhirnya tatkala Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ismail, ya dijalankan. Dan betul-betul dijalankan. Cuman Allah juga kan maha agung, maha mulia, dan Allah maha mampu. Begitu mau dingek kayak gitu langsung, entah ya 1/1000 detik mungkin ya,
Wah, kita nggak tahu ya, atau seperjuta detik ya kan. Tahu-tahu ya pieng gitu kan. Langsung jadi apa? Kibas. Nah, tapi kan ini udah mau dilakukan. Jadi memang syariat itu melatih kita itu harus kuat. Jadi kita memang harus kuat jiwanya tuh. Jadi tatkala kita beramal agama jangan takut diwada itu. Diwada itu tidak akan pernah lepas dalam kehidupan manusia. Tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia. Hidup manusia pasti diwada. Ya, pasti apa? Diwada ya. Antum pernah dengar kisah suku Agori? Wah, naudzubillah min dzalik ya, suku Agori, naudzubillah min dzalik. Ya tetap diwada, padahal dia katanya begini dan begitu, naudzubillah, tetap diwada. Yang benar diwada, yang salah diwada. Yang benar dipuji, yang salah juga dipuji. Itu kehidupan manusia memang begitu. Makanya tetap pilihlah Allah. Diwada dalam beribadah kepada Allah, ya udah konsekuensi. Dipuji karena beribadah kepada Allah, ya udah enggak ada urusan begitu. Kita lanjutkan lagi, hadir azani wa azakumullah. Kemudian juga di sini dalil-dalilnya ya. Di dalam surat Al-Hajj. Nanti kita lewati aja penjelasannya biar bisa masuk hadis berikutnya ya. Disyariatkannya tatkala menyembelih dengan mengucapkan bismillah. Di antaranya di dalam surat Al-Hajj ayat 36. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadhkurusmallahi 'alaiha shawaf. Dan ingatlah atau menyebutlah nama Allah tatkala menyembelih shawaf, yaitu tatkala ya dalam keadaan berdiri kemudian jatuh. Ini bahasa istilah ya, shawaf. Jadi intinya tatkala mau menyembelih binatang sembelihan untuk kurban, ini menyebut nama Allah. Berikutnya bismillah tatkala menyembelih hukumnya wajib menurut 3 imam. Di antaranya Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wala taqulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafiskun. Dan janganlah kalian makan apa saja yang tidak disebut nama Allah. Ya, walaupun itu sapi, ya enak sekali, tetapi tidak menyebut nama Allah, itu dalam hukum agama kita adalah bangkai. Ya, adalah apa? Bangkai. Dan sering dibahas ya, orang yang nggak sholat ya kan, menyembelih kan sembelihnya nggak sah ya kan. Makanya orang-orang yang menyembelih itu ya harus ahliyah dari sisi agama ya, sholat dan sebagainya, penuh ketakwaan. Dan janganlah kalian makan apa saja yang tidak menyebut nama Allah. Wa innahu lafis, sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan kefasikan. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Di sini juga ada faidah, ada ucapan Allahu Akbar juga, mengapa binatang kurban itu tidak melawan tatkala disembelih. Ya, tidak melawan tatkala apa? Disembelih. Coba kalau binatang kurban melawan tatkala disembelih, apa yang terjadi coba? Ya kan, memang ada yang melawan, tapi kan karena kesalahan-kesalahan. Tetapi secara aghlab, secara kebanyakannya, mayoritasnya itu mesti tunduk. Coba kalau kambing mau disembelih ngelawan, coba. Sapi kalau disembelih ngelawan, semuanya sapi. Apalagi kalau mereka melakukan rapat. Wahai para sapi-sapi, nah, kita akan mengalami penyembelihan massal. Kita akan lawan itu. Nah, geger ya kan? Perang sapi melawan manusia, coba. Yang menang siapa kira-kira? Sapi lo seruduki. Apalagi kalau sapi punya strategi ya kan? Wah, inilah. Iya, kita sempat berpikir ke arah sana apa tidak? Ya, sapi-sapi dan sebagainya. Apalagi para sapi-sapi menjalin komunikasi ya, yang di Jawa, yang luar Jawa, luar negeri ini, musim kita melawan manusia ini. Kan belum pernah terdengar seperti ini kan? Kenapa? Nah, disinilah Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 37, wa kadzalika sakhkharaha lakum. Dan demikianlah kami tundukkan bahimatul an'am tadi untuk kalian. Jadi memang apa? Ditundukkan buat kalian. Litukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kalian itu mengagungkan Allah, bertakbir kepada Allah ala ma hadakum, atas apa yang Allah berikan hidayah kepada kalian. Sehingga ya sunnah membaca ya, mengucapkan apa? Bismillah.
Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, hadis yang ke 1176 dari hadis Jundub bin Sufyan, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, syahidtu al-adhahi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salatahu bin nas nadhara ila ghanamin qad dhubihat faqala man dhaba qabla as-salah falyadhbah syatan makanaha wa man lam yakun dhabaha falyadhbah ala ismillahi, muttafaqun alaih. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku menyaksikan, ya. Jundub bin Sufyan mengatakan, aku menyaksikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binatang kurban, ya, binatang kurban. Falamma qada salatu bin nas, dan tatkala begini, aku pernah ikut, ya, salat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala telah selesai salat, beliau menjadi imam bagi manusia. Beliau melihat ada kambing yang telah disembelih. Ya, ada kambing sudah disembelih. Dari selesai salat, ternyata ada kambing yang sudah disembelih. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man dzaba qabla shalah falyadhbah syatan makanaha. Barang siapa yang menyembelih binatang kurban sebelum sholat, maka sembelihannya itu enggak sah. Sembelihannya apa? Enggak sah. Jadi sembelihannya itu nanti seperti daging sodako saja. Kalau dibagikannya dapat pahala, tapi bukan pahala kurban. Karena pahala kurban kan lebih banyak pahalanya. Di samping waktunya, tujuannya, pensyariatannya, begitu. Ini kayak daging-daging yang lainnya, karena belum waktunya. Sehingga awal waktu boleh menyembelih kurban yaitu tatkala selesai sholat imam. Nah, pada perkara yang demikian ini sering terjadi khilaf. Sering terjadi apa? Khilaf. Ini imam di sini imam yang mana, gitu kan? Kan yang mengerjakan sholat id banyak atau sedikit? Banyak. Nah, ini selesai sholat di mana? Ini yang di sana 6:30 sudah. Sana udah kok, ya kan? Kita baru selesai jam 7 misalnya. Sana malah belum sholat jam 8 dan sebagainya misalnya. Nah, ini jadi khilaf juga di kalangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan sholatnya imam. Imam itu ya pemerintah, ya. Nah, ada juga yang mengatakan sholatnya misalnya kita di lingkungan ini gitu, ya. Nah, ini sudah sholat belum di lingkungan sini? Kalau belum, ya jangan disembelih. Jadi ibadah kurban adalah ibadah yang ditentukan waktunya. Jadi memang ibadah itu yang butuh adalah hamba kepada Allah, bukan Allah kepada hamba. Buktinya misalnya sudah nyembeli, imamnya itu belum salam, sedang tahiyat. Dilamaning be salam, sembelih boy lah. Ngek, kan kurang sedela. Sah apa tidak sah? Tidak, karena apa? Belum waktunya. Ini mirip seperti apa? Salat. Mirip seperti apa? Salat, ya. Subuh jam pira sih? Misalnya jam pira ya? Wah, kurang rong menit. Wah, kurang menit ke subuh. Dewek gugup ke. Wis lah ora apa-apa. Salat subuh sah apa tidak sah? Tidak. Ya. Tapi beda misalnya begini. Asare jam pira, apa zuhur jam pira, gitu kan? Misalnya gitu kan. Misalnya asar aja lah. Asarnya jam pira misalnya. Asarnya jam 5:30. Jam 5 lebih 30. Akhirnya asar jam 5 lebih 30. Nah, maghribnya berarti kan 5:30 lebih sedikit lah. Lah kita misalnya sholatnya asar itu jam 5 lebih 27,5. Bahasa Jawanya apa? Gamblik, ya kan? Contoh-contoh yang lebih serem nih, kasus-kasus fikih. Sah nggak sholatnya asarnya? Sah, karena menggamblik di sini nih. Walaupun ini tetap kena. Kalau nggak ada uzur ini berbahaya. Ya, mengakhirkan waktu sholat nih, bahaya sekali ini. Tapi kalau dari sisi fikihnya, karena masih di waktunya ini.
Jadi sholat pada waktunya artinya setelah masuk dan belum keluar. Dan zahirnya dalam masalah kurban juga sama. Makanya nanti juga ada khilaf tentang masalah menyembelih kurban di waktu malam. Boleh nggak menyembelih kurban di waktu malam? Malam 11 misalnya. Malam loh. Malam 11, malam 12, jam 12 malam gitu kan. Boleh nggak kira-kira? Boleh, ya. Apakah bolehnya secara mutlak? Bolehnya ya tetap di situ ada semacam rambu-rambu. Karena umumnya orang di waktu malam kan kurang incer lah bahasa Jawanya, mungkin dari sisi penerangannya, dari sisi apa-apanya, dari hal-hal yang seperti ini kemudian di komen sama para ulama. Jadi bagusnya ya di waktu-waktu yang nyaman, ya. Jadi sehabis sholat siang, ini sudah. Ini berarti waktu sholat, ya, selesai sholat ini menjadi awal waktu menyembelih binatang kurban. Kalau sudah nyembelih masih ada kambing, ya sudah ganti kambing di waktu yang sudah boleh menyembelih. Ya, maka Rasulullah mengatakan falyadhbah syatan makanah, maka hendaklah dia menyembelih kambing di tempatnya, di waktunya. Wa man lam yakun dzabaha falyadhbah ala ismillah, dan adapun yang belum menyembelih, enggak apa-apa, aman. Maka hendaklah dia menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Di sini ya tentang pembahasan akhir waktu menyembelih. Tadi awalnya sudah ya. Fal masyhur min madhhab Imam Ahmad annahu yantahi bi ghurubil yaumil tsani asyar min Dzulhijjah. Jadi kalau menurut Imam Ahmad, waktu akhirnya itu pada tanggal 12 bulan Dzulhijjah. Jadi begitu tenggelam ya, malam berapa? 12 itu sudah tidak boleh menurut siapa? Imam Ahmad. Ya, nah ini mesti ada khilaf ini di sini. Nah ini Imam Ahmad ya. Berikutnya wa madzhab Imam Syafi'i, sedangkan madzhab Imam Syafi'i annahu yamtaddu ila ghurubil yaum ats-tsalits asyar. Jadi menurut pendapat Imam Syafi'i ini masih boleh. Jadi khilaf-khilaf itu pasti ada. Khilaf-khilaf itu pasti ada. Jadi kalau cuman malam 12 tenggelam matahari kan berarti masuk tanggal 13. Ya kan? Ini kalau menurut Imam Syafi'i boleh. Ya, ila ghurub yaum tsalits asyar, sampai ya malam 13. Jadi malam 13. Ya. Malam apa? 13. Waqtarahu al-Munzir, dan juga dipilih pendapat ini oleh Ibnul Munzir wa Syekh Taqiyuddin. Berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu yaumin tasyrik dzubih. Di setiap hari tasyrik itu boleh nyembelih. Hari tasyrik tanggal berapa saja? 11, 12, 13. Berarti kita menyembelih berapa hari? 4. Ya, ini juga jadi khilaf, ya kan? Jadi khilaf. Jadi khilaf, Mas. Jadi kita boleh nyembelih berapa hari, Mas Abdul Qahar? 4, Mas. Hari tasyrik berapa hari? 11, 12, 13. Berarti kan cuma 3 hari, Mas. Lah yang satu mana? Tanggal 10 itu, Mas. Ah, tanggal 10 itu. Lah, di sini juga jadi terjadi khilaf. Ya kan? Nah, di antaranya makanya Imam Ahmad mengatakan kalau sudah tanggal 12, ya kan? Tenggelam matahari, berarti masuk tanggal 13 tuh. Itu udah nggak boleh. Ya kan? Kan kita nyembelihnya boleh 3 hari, karena hari tasyrik berapa hari? 3 hari. Nah, Imam Syafi'i enggak, ini masih boleh hari tasyrik kan masih ini. Iya memang 3 hari, tapi waktu menyembelihnya yang 1 hari itu tanggal 10. Jadi boleh. Jadi dari bilangan inilah kemudian muncul adanya apa? Khilaf di kalangan mereka. Dan hal yang demikian ini wajar ya. Memang cara hitung itu wajar. Sekarang kita mau tarik ya perkara yang demikian ini menjadi perkara yang sering terjadi dari kalangan manusia. Yang penting ya, ibadah kita bagus, cari makan kemudian kita benar.
Itu menjadi satu madhab yang umum. Umum maksudnya mayoritas kaum muslimin. Yang penting kita apa? Tadi apa? Ibadahnya bagus. Kemudian apa? Kita cari rezeki. Kemudian manhajnya benar. Nah, yang perlu kita bawahi di sini, manhaj yang benar itu terjadi perubahan. Jadi zaman dulu ada yang namanya tamadhub, bermadhab. Karena sulit untuk melakukan perbandingan madhab. Muncullah mulai namanya madhab muqaranah, penelitian, perbandingan, dibandingkan madhab ini, madhab ini, madhab ini. Maka kita belajar kayak gini sebenarnya sudah muqaranah sebenarnya. Kemudian muncul lagi dari muhaddits. Terakhir di masa kita ini namanya muhakkik. Muhakkik itu peneliti. Jadi memang dari segala baik fikih, akidah dan sebagainya diteliti. Jadi lebih sulit sebenarnya. Jadi tatkala kita sepenting manhajnya benar, tapi tidak ngaji, tidak upgrade, terus meningkatnya dari sisi mana? Kan harus upgrade. Coba bayangkan, dunia ilmu luas. Dan siapa saja yang duduk di satu majelis, mau nggak mau pasti terpengaruhi dengan majelis tersebut. Ya apa tidak? Iya. Buktinya, pepatah mengatakan buah apel tidak akan jauh dari pohonnya, ya kak? Buah apelnya mana? Itu. Jatuhnya di mana? Di sana. Mungkin nggak? Orang nak kampret loh, orang nak garangan dan orang apa loh. Tapi tiba nang kana, mungkin apa tidak? Orang nak angin loh. Tidak mungkin, mesti tidak jatuh begitu ya. Anak kucing kok lahir macan, mungkin apa tidak? Tidak mungkin. Anak kucing lahir kucing, anak macan lahir macan. Coba. Itu terpengaruh itu sudah. Nah, bagaimana supaya dia tidak terpengaruh dan kontrol tadi? Melakukan penelitian. Disinilah penelitian-penelitian yang menjadikan baiknya agama seseorang. Jadi banyak doa memang, dan itu sulit sekali. Sekarang Yahudi nyaman nggak dengan Yahudinya? Yahudi loh, nyaman nggak dengan Yahudinya? Nyaman. Nasrani dengan Nasraninya nyaman apa tidak? Nyaman. Syiah dengan Syiahnya nyaman. Nah, bagaimana untuk dia keluar dari Yahudi atau keluar dari Nasrani atau dari yang lainnya? Ya belajarlah doa gitu. Kayak Salman Al-Farisi, tadinya itu majusi dia. Ya, untuk bisa terjadi perubahan, beliau dadak lunga dari Persia jalan kaki menuju Madinah. Coba, ya rekasa. Memang mengalami rekasa begitu. Bahkan di masa Fatrah ada seseorang namanya Abdullah. Ya, namanya Abdullah. Ngaji ke Yahudi. Akhirnya tatkala ngaji ke Yahudi, Yahudi ngatakan, nggak orang melebung Yahudi ya, orang bakalan melebung surga. Seraya Yahudi mengatakan waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai. Yahudi mengatakan Nasara itu tidak di atas sesuatu. Sesuatu di sini artinya tidak di atas al-haq. Jadi kalau antum dengar sesuatu dalam masalah ini artinya al-haq. Ya, datang ke Yahudi, Yahudi mengatakan Nasara orang benar gitu. Tidak di atas al-haq. Tidak di atas petunjuk Allah. Akhirnya datang ke Nasara. Nasara mengatakan di surat Al-Baqarah itu, wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai. Nasara mengatakan Yahudi orang bener gitu loh. Bingung apa ora? Anane wong Yahudi karo Nasrani tok. Liyane kaum paganis, animisme, dinamisme. Bingung apa ora Mas Abdul Qahar? Bingung lah. Sing bener ndi gitu kan. Ya Allah ya Rabbi. Bingung itu. Bingung, akhirnya ngana bingung, saking bingungnya gandulan akar pohon, jadi mungkin akar pohon tapi muncul di daratan, di bawahnya udah kosong gitu kan, gandulan saking bingungnya sampai meninggal dunia dia. Tetapi dia masuk surga ini karena dia masa fatrah. Di masa ini ya mau hakikin tadi. Berapa banyak maaf ya kita singgung ya, seperti misalnya salam akal sehat itu berbahaya itu. Tetap akidah. Ini berbahaya. Kita kemarin singgung ya seorang yang menjadi katanya pakar akal sehat, berbicara tentang masalah agama, ya dia nggak ada basic agama. Tatkala menceritakan alam ini, wah ini ceritanya alam ini.
Berawal dari yang namanya supernova, pecah. Di antara pecahan-pecahan supernova itu ada yang mendingin, jadilah bumi gitu. Kemudian ada yang terus jadilah matahari. Ya Allah, mbah ilmu kang ndi kowe mbah gitu loh. Kalau memang itu benar supernova sebagai sebab awal kehidupan manusia, jutaan bintang yang lainnya asalnya dari mana, mbah? Gitu. Kalau ngomong yang hati-hati, mbah. Maka di sini tetap akidah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan ukurannya. Akal ini banyak tidak mampu pada perkara yang memang tidak mampu. Di antaranya masalah seperti itu. Kalau nggak mampu jangan dipaksa-paksa akal. Contohnya misalnya melakukan penelitian kehidupan alam barzah. Bisa nggak kita lakukan kehidupan alam barzah? Sulit kan? Bahkan nggak bisa. Seperti misalnya, yang namanya manusia dikuburkan, kan siksanya siksa kubur, ya kan? Sudah pernah dengar siksa kubur? Lah bagaimana kalau matinya di dasar laut, dimakan ikan? Lah bagaimana kalau matinya dibakar? Bagaimana kalau begini dan begitu? Kan nggak di tanah, kan nggak ngalami siksa kubur. Jawabnya gimana antum? Nah, yo, antum jawabnya gimana? Jadi alam kubur itu bukan alam mesti di bawah tanah. Pokoknya alam setelah mati namanya alam kubur. Lah ini pentingnya syariat itu dibangun. Makanya nggak semata-mata akal sehat. Hati-hati loh. Salam waras selamanya. Aduh ya Allah, berbahaya ini. Akidah kembali. Ya, akidah ini kembali ternodai sebenarnya. Coba qadarullah wa masyafa'al di masa kita ini, hukum penistaan agama sudah tambah bias ya. Ya paling di mimbar-mimbar seperti ini kita ingatkan, ini penting ini. Penting. Nah, ini namanya muhakkikun, diteliti. Jadi manhaj yang benar ya ngajilah, upgrade terus sambil doa, upgrade, ngaji terus begitu. Kalau nggak upgrade ya jadinya kudet, ya kan? Ya Mas Wahyu. Kalau kudet di bidang lain nggak apa-apa, tapi di bidang akidah, di bidang agama berbahaya. Ya kita nggak bisa bikin hamburger misalnya, nggak apa-apa, bisanya bikin getuk. Dosa nggak kita nggak bisa bikin hamburger karena nggak update gitu? Dosa nggak? Enggak, ya. Nggak dosa kan? Bisanya cuma bikin lemper, nggak bisa bikin hotdog misalnya, nggak dosa, nggak apa-apa. Ya, nggak bisa makan apalagi pizza misalnya, bisanya makannya usel misalnya, ya udah, nggak apa-apa, nggak harus upgrade. Yang makan budin aja sudah, nggak usah kenal makanan baru gitu, nggak apa-apa. Nggak upgrade di bidang seperti ini nggak apa-apa. Tapi upgrade mana yang benar sampai tahu ini menjadikan bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Ini saja ya kayaknya yang bisa kita sampaikan dan bisa kita pelajari. Masih banyak hal yang penting, tapi saya yakin sebagiannya sudah tahu ya, karena pengajian seperti ini kan bukan pertama dan bukan satu-satunya, ya bisa dilengkapi dengan yang lain, tapi minimal ya ada hal-hal yang menjadi pengingat bagi kita. Tentang pertama tadi ya kita sudah ingatkan, kita di bulan Dzulqa'dah dengan keutamaan yang sangat besar. Di antaranya pertama bulan haram, kemudian Rasulullah umrah 4 kali di bulan ini, kemudian ini sebagai awal hari yang paling utama di dunia, kemudian ini dulu pernah ada Bai'atu Ridwan ya, kemudian masalah kurban adalah amalan yang paling besar di hari Nahr, dan juga ada rentetan-rentetan amalan yang lainnya, termasuk memuliakan binatang kurban, mengemukannya, menyayanginya dan sebagainya. Dan bagi yang kurban diantaranya tidak boleh di 10 hari yang pertama itu kan tidak boleh memotong apa? Kuku, istishab dengan mereka yang ibadah haji. Tapi kalau motong kuku gimana? Kan nggak boleh motong kuku mau kurban nih, tapi ternyata istighfar, betul, istighfar ya, para ulama bilang istighfar. Tidak ada penjelasan harus kafarah, harus ini, nggak, istighfar ya. Itu saja yang bisa kita pelajari. Semoga Allah ya memudahkan kita menjadi hamba-hambanya, dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan dan diberkahkan ya amalan-amalan kita. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.